Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Puspitasari, mahasiswi Universitas Lampung, program studi bimbingan dan konseling kelas A dengan NPM 20130520119. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau pilihan yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pitagoras. Ketika Pitagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati Pitagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan." Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dengan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataannya budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila, yaitu Noto Nagoro. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tak bulat dan tak utuh, suatu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan
Inti sila-sila Pancasila meliputi yang pertama, Tuhan yaitu sebagai kuasa prima, yang kedua, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, yang ketiga, satu yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri, yang keempat, rakyat yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan bergotong royong, yang kelima, adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Kesimpulan atau materi tambahan. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya dan subjek untuk mengkritis aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mempelajari betul apa makna landasan filosofi Pancasila dan juga mengkritis prinsip-prinsip kehidupan kita dengan melihat Pancasila. Bukan ketika ada prinsip hidup kita yang berlawanan dengan Pancasila, kita malah ingin mengganti ideologi Pancasila tersebut. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis dalam filsafat adalah tentang hakikat yang paling mendalam dan paling umum atau mendasar. Epistemologis adalah tentang sifat dasar pengetahuan. Sedangkan aksiologis adalah tentang penelitian tentang nilai-nilai. Landasan ontologis Pancasila adalah pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintesiskan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Dengan demikian, Pancasila merupakan sumber nilai untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh filsafat Pancasila yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila-sila dalam Pancasila adalah sebuah kesatuan yang utuh, di mana sila-sila yang ada dalam Pancasila saling menjiwai satu sama lain. Sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar dan jiwa dari sila Pancasila selanjutnya. Demikian juga sila selanjutnya juga mendasari sila-sila setelahnya. Yang kedua, Pancasila sebagai sebuah substansi. Artinya, dalam pengamalan Pancasila harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ada 3 nilai yang harus diperhatikan dalam Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai praktis, dan nilai material. Yang ketiga, Pancasila sebagai sebuah realita. Artinya, Pancasila ada dalam setiap diri warga negara Indonesia sebagai patokan dalam hidup bangsa. Berikut ini adalah beberapa contoh filsafat Pancasila yang bisa kita terapkan dan amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, menjaga toleransi. Yang kedua, menjaga kerukunan umat beragama. Yang ketiga, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan. Yang keempat, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, memihak dan membela negara. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.